baca buku The Pathless Path by Paul Miller. Wah, kelihatan. Imagining a new story for work and life. Seperti biasa di kelar baca buku aku bakal cerita ya teman-teman tentang overview buku ini sebenarnya tentang apa. Terus habis itu apa yang aku suka dari buku The Pathless Path, yang aku kurang suka atau mau aku challenge. Terus 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku The Pathless Path. Oke, langsung seperti biasa, overviewnya buku The Pathless Path ini sebenarnya apa sih? Kalau teman-teman lihat, mungkin kalau juga follow atau sering lihat video dari Ali Abdal, YouTubers di YouTube tuh, barusan aja kayak 2 minggu yang lalu dia tuh bikin video tentang buku The Pathless Path dari Paul Miller ini. Dia bilang kayak buku ini tuh akhirnya membuat aku berhenti jadi dokter gitu kalau nggak salah. Jadi dan juga berganti haluan karirnya tuh jadi beda banget gitu dengan membaca The Pathless Path ini. Jadi emang betul buku The Pathless Path adalah membahas tentang karir gitu ya. Jadi bisa dibilang ini genrenya masuk ke karir, masuk ke self improvement. Gimana sih sebenarnya kita sih antara kerja sama hidup tuh harusnya kayak gimana gitu. Yang aku suka dari buku ini itu ada beberapa hal. Yang pasti adalah bagaimana dia mencoba, karena gagasan utamanya adalah bagaimana sebenarnya kita tuh nggak ada yang namanya default path. Maksudnya default path apa tuh gitu. Aku bilang ini cukup mirip sama kayak social script gitu ya. Jadi kayak apa yang sudah diharapkan yang ada di benak masyarakat secara umum gitu sekarang. Misalnya ya udah kamu udah sekolah sampai kuliah, habis kuliah kamu akan kerja, habis udah dapat kerja kamu nikah, habis nikah punya anak kayak gitu. Nah, si Paul Miller ini itu membawa buku ini awalnya itu menceritakan cerita dia dulu gitu, jadi cerita personal dia dulu, bagaimana dia menjalani karir mulai dari studi terus habis ke karir, terus terjadi hal yang insiden gitu kira-kira ya, yang membuat dia menanyakan kembali apakah memang benar default path ini yang terbaik buat aku gitu. Jadi dia mempertanyakan itu. Kemudian dari pencarian dia atas pertanyaan tersebut, dia menemukan namanya si pathless path ini, istilah pathless path ini, dan dia meyakini gitu ya kira-kira bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya default path itu, nggak ada yang bener-bener kita tuh the right way gitu, nggak ada yang bener-bener yang pasti bener tuh kamu harus kayak A B C D E F G gitu, kamu harus runtut kayak gitu. Enggak juga gitu, itu yang ya umum aja, tapi kamu bisa sebenarnya untuk mengusahakan untuk kemudian mengikuti rasa penasaran kamu, terus habis itu yang hidup yang fulfilling, yang memang memenuhi diri kamu itu nggak harus sama dengan yang default path itu tadi. Jadi itu overview dan juga hal yang aku suka dari buku ini. Yang aku suka lainnya adalah karena dia tuh bahasnya cukup kronologis, jadi bagaimana dia mulai, bagaimana perjalanan dia lah. Di sini juga aku suka karena dia kayak menekankan berkali-kali bahwa meskipun aku cerita kayak di sini itu bukan berarti jalanku itu jalan yang paling benar gitu. Cuman kalian bisa mengambil nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran yang kira-kira aku dapatkan dari perjalanan hidup dan karir aku begitu. Terus habis itu yang aku suka lagi bahwa buku ini tuh cocok buat kayak temen refleksi gitu. Kalau kalian terbiasa untuk refleksi, melihat kembali misalnya tiap minggu atau tiap bulan atau setahun sekali waktu ulang tahun misalnya gitu ya, untuk reflective mood gitu ya, untuk berefleksi. Terus buku ini cocok karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kamu gitu loh untuk
menggali untuk ke dalam diri sendiri itu gimana kayak gitu. Contohnya nanti ada di satu key takeaways karena aku suka sekali. Kalau bilang apa yang mau di challenge, yang mau di challenge mungkin awal-awal aja gitu. Ada beberapa poin atau di titik cerita itu yang kayak waktu masih cerita awal-awal gitu ya, bagaimana dia waktu kuliah, bagaimana ketika dia bisa internship gitu ya, terus waktu dia master MBA itu ada beberapa yang terkesan kayak smoke gitu, kayak ada sombong-sombongnya dikit gitu, tapi semakin ke belakang sih tidak masalah gitu, tidak mempengaruhi apa substansi yang disampaikan oleh buku ini. Jadi itu aja sih kalau yang minusnya dari aku itu, menurutku itu. Oke, kita langsung ke 3 key takeaways yang aku dapatkan secara pribadi dari buku The Pathless Path. Yang pertama itu adalah buku ini itu mengajak kita untuk embracing gitu ya, a more flexible and adaptable approach to life. Jadi jangan kaku-kaku banget gitu. Kenapa? Karena kalau kaku terus kita fokusnya hanya what I have to do gitu, kayak apa sih yang sebenarnya aku harus lakukan ini, oh ini harusnya kayak gini, oh ini harusnya kayak gini. Kita tidak memberikan ruang, istilahnya apa ya, kayak serendipity, atau kita tidak memberikan ruang pada spontanitas gitu misalnya. Itu bisa banget gitu, atau bisa juga terbuka gitu terhadap nilai-nilai yang baru. Nah pokoknya jangan rigid banget gitu. Caranya memang macam-macam diterangkan juga di sini, tapi dari situlah justru kalau kita bisa lebih fleksibel, kita itu bisa mengkreasi path jalan hidup kita jadi lebih unik dan memang yang cocok gitu loh buat ketertarikan kita, buat nilai-nilai kita yang kita yakini benar kayak gitu. Dia ada satu poin di mana yang aku suka banget. Dia bilang manusia tuh punya persepsi atau mindset atau persepsi yang sedikit kebolak-balik gitu ketika kita bertanya atau kita mendefinisikan tentang sukses. Apa tuh gitu, misalnya kita ditanyain sama orang, sukses tuh apa sih gitu. Oh, sukses itu kalau misalnya kamu bisa hidup sesuai sama apa yang kamu suka, yang passionate about, yang memang rasanya tuh seneng banget kalau ngulik itu. Nah kalau kamu bisa hidup dari situ, apalagi menghasilkan uang juga, itu tuh kamu sukses banget gitu. Orang lain siapapun itu kayak 90% gitu ya, 80-90% orang ditanyai hidup sukses tuh kayak gimana, itu seperti itu. Tapi sebaliknya ketika orang ditanyain sukses untuk diri sendiri gitu, dilihat dari orang lain tuh ngelihat sukses ke kita tuh gimana sih, ternyata jawabannya juga seragam juga. 80-90% jawab bahwa ya sukses itu hitungannya duit. Maksudnya kalau lu punya duit maka kamu dianggap sukses gitu sama orang lain. Nah ini kan aneh kan, padahal ketika ditanya untuk mendefinisikan sukses untuk diri sendiri itu bisa ideal banget kayak gitu, mengikuti passion, terus habis itu misalnya itu bisa dapat duit ya syukur gitu, bisa sangat pemaaf seperti itu. Tapi ketika mendefinisikan sukses, orang lain tuh melihat kita kayak gimana itu dasarnya cuma duit. Nah ini yang bikin kayaknya risetnya Gallup kalau nggak salah ya. Nah itu si Paul Miller menekankan banget loh, berarti kan kita bersikap tidak adil juga gitu. Padahal secara data tuh nggak kayak gitu. Orang bisa menganggap orang lain sukses tuh ya kalau mereka menghidupi interest and value-nya gitu. Kenapa kita menganggap bahwa orang lain tuh cuma ngelihat kita sukses kalau itu dari duit aja. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh fakta yang seperti itu kan cuma dapat dari riset gitu. Nah itu disebutin dalam buku ini dan aku senang banget karena itu berarti mengajak kita untuk
yuk kita lebih fleksibel gitu loh. Jangan mendefinisikan sukses hanya berdasarkan anggapan kita aja. Nih risetnya ada kayak gini. Terus key takeaways yang kedua yang aku suka adalah bagaimana ada di satu bagian Paul Miller itu mengajak pembacanya untuk reimagining our relationship with money. Jadi mengimajinasikan kembali sebenarnya hubungan kita sama uang tuh kayak gimana sih. Nah, kalau teman-teman sudah baca The Psychology of Money, mungkin itu versi yang sangat lebih menyeluruh gitu ya, tentang apa yang ada di benak kita, bias-bias kita terhadap uang. Tapi aku suka bagaimana si Paul Miller ini kayak ngajakin, oke, kalau misalnya kamu tahu kamu punya bias tertentu, yuk gimana sih sebenarnya kamu tuh punya relasi sama uang tuh apa sih yang menyebabkan kamu menganggap uang bla bla bla, misalnya uang sebagai tolok ukur kesuksesan kayak yang tadi. Kenapa gitu? Ayo coba deh gitu. Di situ banyak sekali dia sebutkan contoh juga bahwa imajinasi kita atas relasi dengan uang itu sangat berpengaruh bagaimana pola spend kita, bagaimana pola kita menghabiskan, membelanjakan uang, kemudian bagaimana kita menganggap apakah kita sehat gitu ya, maksudnya punya relasi yang sehat apa enggak, sebagai uang sebagai tools aja atau kayak gimana, apa uang ada hubungannya sama harga diri atau uang ada hubungannya sama kalau nggak punya uang ya aku berarti nggak bisa dihormatin orang, misalnya kayak gitu. Jadi pendekatan ini kayak pengingat gitu loh, oh iya ya ternyata relasi kita dengan uang tuh dipengaruhi banyak banget hal, tapi kita tuh punya kekuatan untuk reimagining. Kita bisa mulai dari titik ini. Oke, ya udah berarti relasiku sama uang tuh bisa berubah, itu bisa dipelajari kembali, itu nggak rigid, itu bisa kita jadikan lebih baik ke depannya. Nah itu aku suka banget bagaimana si Miller mengajak kita untuk reimagining our relationship with money. Terus key takeaway yang terakhir yang aku suka itu adalah betapa si Paul Miller ini kayaknya sepanjang buku itu menekankan pada personal responsibility. Ada banyak hal yang memang ada di luar kuasa kita, tapi sebenarnya kita tuh punya kuasa atas diri sendiri itu lebih besar dibanding yang kita bayangkan gitu. Misalnya dia yang aku bilang tadi kan dia banyak mengutip pertanyaan-pertanyaan yang bisa buat refleksi ya. Nah salah satunya yang aku suka karena dia mengutip yang namanya dari siapa tadi, Jeff Corona atau siapa ya tadi, pokoknya dia ini memberikan pertanyaan how we actually complicit to the situation that we don't like. Jadi kan situasi hidup nih kadang kita ada ya situasi hidup yang kita nggak suka. Nah yuk jujur deh, seberapa besar sebenarnya kamu tuh komplisit itu membiarkan gitu, kayak membiarkan itu terjadi, nggak secara aktif untuk mengubahnya. Nah itu, atau bahkan membantu, komplisit bisa jadi sampai membantu atau melanggengkan hal tersebut agar terjadi terus menerus. Nah ini pertanyaan yang menurutku powerful banget gitu, dan bahkan si Paul Miller sendiri bilang gitu di situ hasil refleksinya dia bahwa oh iya ternyata aku tuh sebenarnya komplisit terhadap keadaan hidupku yang aku nggak suka, yang sebenarnya kalau aku mau proaktif itu tuh bisa berubah gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak di buku ini, nggak cuma satu, tapi pertanyaan ini suka banget karena buatku aku menyukainya banget karena ada hal yang oh iya ya ternyata aku tuh bisa lebih proaktif lagi gitu. Ternyata aku tuh bisa tidak hanya pasrah berarti ya, atau membiarkan hal itu terjadi dalam hidupku. Coba deh kalau kayak gini gitu, coba deh kalau kayak gini. Jadi kepikiran gitu loh ide terhadap situasi kehidupan yang aku nggak suka, lalu apa sebenarnya yang aku bisa lakukan gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang juga sempat mampir atau stay di
video ini. Sampai jumpa di Kelar Baca Buku selanjutnya. Bye bye.